Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sanusi wa jami' ulama al-Asy'ariyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala pertemuan pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan penjelasan dari karya saya ini yang menjelaskan akidah As-Sughra Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Jadi pada babakan sejarah perkembangan mazhab Aswaja, kemarin kita jelaskan bahwa kemunculan Imam Haramain ini membawa perubahan yang kuat di dalam tubuh akidah Asy'ariyah. Karena beliau sosok yang sangat kuat, kemudian beliau menjadi rektor dari Universitas An-Nizamiyah yang punya pengaruh yang sangat signifikan di zaman itu. An-Nizamiyah menjadi pusat penyebaran akidah Aswaja, Asy'ariyah terutama. Pengaruhnya bisa dirasakan sampai sekarang. Nah, murid Imam Haramain yang paling populer adalah Imam Al-Ghazali. Ia menjadi penerus pembelajaran mazhab Asy'ari yang pada gilirannya Imam Al-Ghazali juga nantinya menjadi rektor di An-Nizamiyah setelah Imam Haramain. Di tangan Al-Ghazali, mazhab Asy'ari semakin dikembangkan, difungsikan bukan hanya untuk mengatasi Mu'tazilah namun juga falasifah, para filsuf seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Jadi Al-Ghazali ini nantinya membentuk arus baru pembelajaran ilmu akidah Asy'ariyah. Karena seperti saya katakan, ilmu kalam itu ilmu pembuktian kebenaran akidah Islam. Dan dia mengikuti zaman dalam pengertian argumentasi, cara penulisannya, respon-responnya terhadap subhat-subhat baru yang muncul itu memang disesuaikan dengan apa yang terjadi di zaman itu. Karena di zaman itu mulai populer juga kalangan filsuf, yaitu Ibnu Sina, Al-Farabi yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Maka mau tidak mau Al-Ghazali juga mulai mengkritiknya secara khusus. Dan di tangan Al-Ghazali ini nanti membentuk arus baru pembelajaran Asy'ariyah. Arus barunya ini nantinya dikenal sebagai Thariqatul Ajam, akidah yang coraknya corak ulama ajam. Ulama ajam itu ulama yang hidup, tinggal, belajar dan menyebarkan cara pembelajaran akidah kebetulan di kawasan-kawasan Persia, di kawasan-kawasan yang memang dulu dikuasai Persia atau masih dikuasai Persia. Coraknya adalah mereka ketika membahas ilmu akidah bukan langsung ke pembahasan dalam ilahiyat, pembahasan terkait eksistensi Tuhan, pembuktiannya, sifat-sifatnya, kemudian sam'iyat, nubuat dan sam'iyat, bukan itu saja, tapi dibasisi dengan pembahasan ontologis, kalau dalam bahasa kampus ya, ontologis dan epistemologis. Ontologis itu pembahasan terkait wujud. Makanya Al-Ghazali di dalam kitab-kitabnya ketika membahas terkait apa topik ilmu kalam, kan setiap ilmu punya topik tersendiri, dan topik itu membedakan antar satu ilmu dengan ilmu yang lain. Topiknya berbeda, maka ilmu ini berbeda. Kita tahu ada ilmu matematika, kita tahu ada ilmu biologi, kita tahu ilmu kimia. Topik pembahasannya, medan garapannya itu beda-beda kan. Matematika itu pembahasan soal bilangan, ya topiknya itu, dia nggak membahas soal apa yang dibahas di dalam ilmu biologi. Biologi itu membahas soal tubuh
hewan yang hidup, maksudnya manusia dan juga hewan-hewan, dari sisi penyakit dan bagaimana menyembuhkannya. Ilmu kedokteran itu. Biologi membahas dari sisi struktur dan bagaimana bentuk dari hewan-hewan yang hidup. Ya. Kimia itu membahas soal bagaimana mencampurkan, cara proses pencampuran unsur-unsur yang terkandung di alam semesta. Benda-benda materi itu dicampurkan, dia levelnya level seperti larutan, pencampuran larutan dan sebagainya. Itu topiknya berbeda-beda. Ya. Jadi setiap ilmu bisa dibedakan dengan ilmu yang lainnya jika topiknya berbeda. Nah, Al-Ghazali itu membawa pembelajaran akidah sebagai ilmu tersendiri. Maka dia mulai menawarkan sebenarnya kaitan pembahasan akidah itu topiknya apa. Al-Ghazali menawarkan bahwasanya pembahasan akidah itu al-bahsu 'anil wujud min haitsu huwa mawjud. Pembahasan soal eksistensi wujud dari sisi dia wujud. Karena itu pembahasan soal akidah itu nanti juga terkait dengan eksistensi yang lain. Bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya begini. Kita di dalam ilmu akidah, ilmu kalam akan mendatangkan argumentasi mengapa Tuhan itu wajib ada. Taruhlah demikian. Lah, argumentasi untuk membuktikan Tuhan itu ada, argumentasinya dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan sehari-hari, apa yang kita pikirkan di alam semesta. Sehingga alam semesta, yang mana alam semesta ini ada gerakannya, ada perubahannya, membuktikan bahwasanya alam semesta itu baru. Karena segala hal yang memiliki perubahan itu pasti memiliki awal. Dan ketika dia memiliki awal, kemudian dia juga bukan merupakan sesuatu yang niscaya eksistensinya, maka dia secara logika mau tidak mau dia harus ada faktor eksternal yang membuat dia ada, alam semesta menjadi ada. Faktor eksternal itu yang disebut sebagai Tuhan. Maka pengamatan untuk membuktikan Tuhan ada itu pengamatannya, berpikirnya, melihat dari alam semesta. Itu cara berpikirnya. Lah, karena melihat dari alam semesta, maka mulai dibahas apa yang disebut sebagai eksistensi, apa yang disebut sebagai wujud yang niscaya, al-wajibul wujud, apa yang wujud kontingen, yaitu mungkinun wujud yang bisa ada, bisa tidak, apa yang mustahil wujud. Lah, pembahasan-pembahasan yang sebelum memasuki pembahasan soal pembuktian eksistensi Tuhan, terus kemudian sifat-sifat Tuhan, tapi diawali dengan pembahasan-pembahasan yang mendalam soal ontologi. Itulah yang menjadi corak pembeda madrasah atau thariqatul ajan. Jadi masuk ke pembahasan itu, karena dengan membahas ini mereka juga nanti bisa mengkritik para filsuf. Karena filsuf Ibnu Sina di dalam kitab-kitabnya itu membahas soal itu. Apa yang disebut sebagai al-wajib, wujud itu bagaimana, pembahasannya tentang kontingensi atau al-imkan, wujud yang niscaya, wujud yang tidak niscaya itu bagaimana, itu pembahasan seperti itu. Karena itu juga ujung-ujungnya mempengaruhi dalam sudut pandang, mempengaruhi dalam pengambilan kesimpulan terkait Tuhan itu wajib ada atau tidak. Saya kasih contoh. Kalau orang ateis meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak ada, mereka pasti meyakini alam semesta itu sebagai sebuah eksistensi yang niscaya ada. Karena otak manusia yang normal itu pasti meyakini ada eksistensi yang wajib ada. Nah, ketika mereka meyakini alam semesta itu harus ada terus-menerus, maka mereka mau tidak mau ujungnya seharusnya mereka mengingkari adanya Tuhan. Karena kalau ada eksistensi yang sudah wajib, maka dia selalu ada, namanya juga selalu ada, maka tidak terkait dengan waktu, dia sejak azali pun ada. Namun bagi seorang mutakalimin yang meyakini bahwasanya alam semesta secara hakikat dia itu tidak wajib ada,
dia bisa ada, bisa tidak. Apa dalil bahwa alam semesta itu bisa ada dan bisa tidak? Dalilnya ada perubahannya, ada gerakannya. Maka secara logika mereka menyatakan kalau dia bisa ada, bisa tidak, harus ada faktor eksternal yang membuat alam semesta sekarang itu ada. Itu wajib, karena dia statusnya itu netral. Seperti kalau kita lihat timbangan di pasar, sebelum ada beban yang ditaruh di situ, maka kita lihat timbangan itu sejajar. Artinya ini bisa turun atau bisa naik, itu masih sejajar. Tapi ketika kita tahu bahwa salah satu timbangan itu ada yang turun dan salah satunya itu ada yang naik, itu kita pastikan ada faktor yang membuat dia berubah. Berarti ada faktor dari luar dia. Demikian juga alam semesta. Kalau alam semesta kita meyakini kemungkinan alam semesta ada dan tidak ada itu 50-50, sama, setara. Dia bisa ada, bisa tidak. Dia tidak wajib ada. Maka ketika sekarang ada, kita lihat, kita rasakan, kita lihat setiap harinya bagian dari alam semesta itu ada, maka secara otomatis logika kita meyakini ada faktor yang membuat dia ada. Nah, pembahasan seperti itu juga dibahas di dalam pembahasan filsafat di Ibnu Sina, di kitabnya Asy-Syifa, An-Najat, Al-Isyarat wa Tanbihat, Uyunul Hikmah. Pembahasan itu ada semuanya. Lah, para ulama mutakallim mulai membaca juga pembahasan Ibnu Sina, dibaca sama Al-Ghazali dan ulama-ulama setelahnya. Ketika dibaca, dilihat ada yang bermasalah, dikritik. Nah, pembahasan akidah yang juga membahas kritikan terhadap para filsuf, membahas soal basis teologis dari sisi ontologisnya dan sebagainya, itulah yang membedakan corak Thariqatul Ajam. Dan ini yang mengawali secara masif dan sistematisnya adalah Imam Al-Ghazali. Nanti muncul ulama-ulama setelahnya yang lebih mendetail dalam persoalan seperti ini. Al-Ghazali, Al-Ghazali menggunakan piranti ilmu logika yang telah mencapai kematangannya era itu, meringkasnya, menjelaskannya, dan mengganti contoh-contohnya sehingga lebih mudah dipahami mutakallimin. Untuk menghadapi falasifah para filsuf, Al-Ghazali menuliskan Maqasid al-Falasifah untuk membuktikan pemahamannya atas kalam falasifah. Kemudian ia menulis Mi'yarul Ilm tentang ilmu logika sebagai pengantar karya kritis atas teologi falasifah yang ia beri judul Tahafut al-Falasifah. Nah, karya kalam Aswaja yang bukan hanya mengkritik Mu'tazilah namun juga falasifah ini menjadi corak karya Al-Ghazali. Metode Al-Ghazali membentuk arus baru ilmu kalam mutaakhir, yaitu Thariqatul Ajam. Jadi gini, yang membedakan Al-Ghazali dengan ulama-ulama Asy'ariyah sebelumnya adalah Al-Ghazali bukan hanya mengkritik Mu'tazilah, tapi mengkritik para filsuf. Yang ketika diteliti, banyak logika-logika Mu'tazilah itu awalnya mengambil dari postulat-postulatnya atau hal-hal yang menjadi kaedahnya para filsuf. Makanya mereka juga mengkritik filsuf karena sumbernya dari sini. Sumbernya dari sini. Itu yang dilakukan. Akhirnya Al-Ghazali juga menuliskan karya-karya kritikan, dan ada tetralogi Al-Ghazali, tetralogi buku Al-Ghazali yang menjadi pelengkap satu sama yang lainnya, yaitu Maqasid al-Falasifah. Maqasid al-Falasifah itu pembahasan inti dari para filsuf. Itu di situ Al-Ghazali menuliskan filsafat natural, tabiiyat, yang kita kenal zaman sekarang itu sebagai fisika. Kemudian filsafat ilahiyat yang kita kenal sebagai metafisika. Kemudian juga ada al-mantik yang kita kenal sebagai logika. Itu beliau menuliskan, merangkum karya-karyanya Ibnu Sina. Itu dirangkum saja, tidak dikritik. Maka setelah Syifa itu ingin membuktikan terhadap para pembaca bahwa Al-Ghazali memahami apa yang ditulis oleh para filsuf. Dirangkumkan oleh Al-Ghazali dengan lebih rapi, tanpa dikritik, karena kritikannya nanti di kitab yang lain. Kemudian di dalam kitab Maqasid al-Falasifah juga Al-Ghazali sudah meneliti bahwasanya pembahasan ilmu logika dari para filsuf itu bagus sekali, dan itu terbukti benar sampai sekarang pun dipakai, karena itu tidak bertentangan dengan akidah. Ilmu logika tidak bertentangan dengan akidah sama sekali.
Hanya mungkin contoh-contohnya bertentangan, karena contoh-contoh yang klasik itu terpengaruh dengan teologi filsuf Yunani zaman klasik yang kecampuran paganisme, maka diganti contoh-contohnya. Meskipun demikian, ada beberapa pembahasan mantik yang lemah, itu juga dikritik terus diganti sama Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali memberikan contoh aktual bagaimana mengkritik keyakinan atau pemikiran seseorang. Kita harus paham terlebih dahulu. Kita misalnya mengkritik seseorang yang menggunakan argumentasi biologi soal teori evolusi, bahwasanya dengan teori evolusi itu mereka ingin mengatakan Tuhan itu tidak perlu ada. Maka sebelum mengkritik, kita harus mempelajari yang disebut teori evolusi itu bagaimana, dasar-dasarnya bagaimana, logikanya bagaimana, perkembangannya, pembuktiannya bagaimana, dipelajari secara detail. Setelah itu akan pasti menemukan cacatnya, karena mereka yakin, karena ulama kita itu yakin ilmu semuanya bersumber dari Allah, termasuk ilmu akidah, termasuk ilmu alam, ilmu sains itu dari Allah. Tidak mungkin terjadi paradoks di antara itu. Tidak mungkin alam semesta itu membuktikan Tuhan itu tidak ada. Di sisi yang lain, di dalam Al-Quran, di dalam ilmu akidah, itu penegasan Tuhan itu ada, itu banyak sekali. Itu tidak mungkin, maka harus diteliti terlebih dahulu. Itu yang dilakukan. Itu maqasidul falasifah. Kemudian Al-Ghazali menuliskan karya yang lain yang menjadi basis semacam alat untuk memahami filsafatnya orang-orang Yunani, atau filsafat yang para filsuf yang terpengaruh filsafat Yunani, yaitu mantik. Menuliskan karya Mi'yar al-Ilm. Kemudian setelah selesai itu, Al-Ghazali mengkritik secara langsung akidah atau keyakinan dan mazhabnya para filsuf yang bertentangan dengan akidah. Ingat, yang bertentangan saja. Kalau yang tidak bertentangan tidak dikritik. Al-Ghazali menuliskan karya Tahafut al-Falasifah, yang artinya kerancuan para filsuf. Fokusnya ke dalam pembahasan natural, fisika alam mereka. Fisika alam mereka itu lebih agak teologis ya. Gak seperti sekarang, yang fisika sekarang itu sudah tidak teologis. Pembahasan filsafat natural mereka, kemudian pembahasan ilahiyat, pembahasan ketuhanan mereka. Berarti sebelum mengkritik filsuf, Al-Ghazali membuktikan pemahaman terhadap statementnya para filsuf, kemudian menggunakan alat mereka juga, yaitu ilmu logika, untuk mengkritik mereka. Kemudian di dalam satu lagi kitabnya, yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu pembahasan Al-Ghazali yang murni membahas soal akidah umat Islam. Jadi tidak menyerang secara langsung ke para filsuf dan Mu'tazilah, tapi pembahasan ilmu akidah. Jadi penggabungan antara 4 kitab ini, itulah nanti yang membentuk arus baru pembelajaran ilmu kalam Thariqatul Ajam. Metode Al-Ghazali kemudian dikembangkan tokoh-tokoh jenius seperti Imam Ar-Razi dan Al-Amidi. Di tangan kedua tokoh ini kematangan kalam Asy'ari mencapai puncaknya. Jadi bukan hanya 2 tokoh ya, tapi ini yang paling populer. Sebenarnya banyak banget. Apalagi di sayap Maturidi juga banyak. Cuma saya membahas yang tokoh-tokoh populer aja, terutama yang Asy'ari. Kalam Asy'ari era ini bukan saja membahas akidah secara langsung, namun membasisinya, membentenginya, memberikan argumentasi terhadapnya dengan argumentasi rasional, akal, merambah ilmu tabiiyat, ilmu natural, ilmu riyadiyat, ilmu matematika. Ada bahasan matematika di dalam buku-buku kalam yang ala Thariqatul Ajam itu ada. Kalau di ala Thariqatul Arab nggak ada. Pembahasan kayak Imam Sanusi nggak ada, pembahasan soal matematikanya nggak terlalu ada. Kalau pembahasan yang Thariqatul Ajam yang dibentuk arusnya oleh Al-Ghazali itu ada pembahasannya. Ilahiyat Al-Kubra Hayat terkait geometri juga ada, dan sebagainya, disinggung di dalam kitab-kitab Thariqatul Ajam itu. Kemudian muncul tokoh-tokoh yang merangkum, mengkritisi, merapikan, dan menjelaskan ilmu kalam keduanya, yaitu ilmu kalam Imam Razi, Al-Amidi
terjadi dialektika di dalam tubuh ulama Asy'ariyah. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, ada yang menyempurnakan, ada yang menambahkan argumentasi supaya lebih kuat. Seperti Imam Baidawi, ada yang merangkul Imam Baidawi, At-Tusi, Nasiruddin At-Tusi, Qutbuddin Asy-Syirazi, Al-Asfihani, Ibnul Hajib, Aududdin Al-Liji, Al-Jurjani, Taftazani, Ad-Dawani. Tokoh-tokoh inilah pembawa bendera Thariqatul Ajam, metode ulama non-Arab. Karena mereka berasal dari kawasan Persia yang jauh dari Arab. Jadi kayak semacam mereka serentak membahas soal akidah dari apa yang dikembangkan Al-Ghazali, mengembangkannya, dan mereka punya bakat karena tradisi filsafat mereka sudah tinggi sejak dulu. Dan juga kemunculan semacam Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya juga di daerah itu. Artinya mereka itu memahami statementnya para filsuf itu dengan lebih mendetail karena memang munculnya di situ. Jadi mereka juga belajar ilmu filsafat juga, ilmu filsafat, ilmu geometri dan sebagainya yang dikembangkan di kawasan itu. Kemudian mereka menggunakan itu untuk membahas pembahasan akidah. Lalu muncul As-Sanusi, tokoh kalam Asy'ari dari kawasan Arab. Kawasan Arab itu maksudnya bukan benar-benar Arab, enggak, tapi yang tidak menggunakan Thariqatul Ajam. Karena Imam Sanusi berasal dari Maroko kalau nggak salah. Dan Maroko sebenarnya bukan Arab asli, bukan Arab asli sebenarnya. Tapi dia sudah berbicara bahasa Arab, sudah berbicara dengan bahasa Arab. Ia menulis kitab kalam dengan membuat banyak pembahasan filsafat yang dikembangkan sejak Al-Ghazali. Jadi pembahasan yang terlalu membahas isinya dengan pembahasan filsafat soal ontologis, epistemologis itu nggak dibahas di dalam kitab Sanusi. Di sini nggak dibahas. Hanya diambil cuplikan-cuplikannya yang penting, kemudian dibahas yang terkait secara langsung dengan pembahasan ilmu kalam Asy'ari. Nah, sebenarnya Imam Sanusi itu mengembangkan apa yang dilakukan Al-Ghazali, tapi tidak tetralogi, tapi yang diambil hanya Al-Iqtisad fil I'tiqadnya. Imam Sanusi belajar, semua kitabnya belajar, tapi dia ingin mengembangkan bukan pembahasan filsafat, tapi pembahasan yang murni terkait pembahasan soal ketuhanan, kenabian dan sam'iyat itu saja. As-Sanusi, sebelum Imam Sanusi muncul itu ada tokoh-tokoh yang juga mengembangkan model Al-Ghazali tapi yang tidak terlalu menyentuh kaitannya dengan filsafat. Dan itu mengikuti jejak mereka, As-Sanusi, Imam Sanusi ini. As-Sanusi mengikuti jejak Ibnul Muqtaroh, Ibnu Arafah, Al-Muqtaroh atau Ibnul Muqtaroh, At-Tilmisani, ulama Mesir ini, dan sebagainya, menghasilkan banyak karya kalam seperti Al-Muqaddimah, As-Sughra itu yang dikenal sebagai Ummul Barohin. Ummul Barohin itu As-Sughra. Nama lainnya Al-Wusta dan Al-Kubra, yang semua disarai sendiri, dijelaskan sendiri oleh beliau. Jadi beliau menuliskan karya kemudian dijelaskan sendiri. As-Sanusi membentuk arus baru pembelajaran ilmu kalam yang disebut Thariqatul Arab, metode ulama Arab yang mutakhirin. Dari karya-karya Sanusi muncul ulama-ulama yang mengikuti metodenya, semisal Al-Laqani, penulis Jauhar Tauhid, Ad-Dardir, Kharidah Al-Bahiyah, Zakaria Ansori. Kalau Imam Zakaria Ansori itu separuh-separuh, dia separuh Arab, dia separuh juga Ajam, karena tulisan beliau yang sebenarnya mensarai Tawaliul Anwar itu sebenarnya dia mensarai dengan Thariqatul Ajam. Jadi Syekh Zakaria Ansori itu menguasai duanya, menguasai dua jalur sekaligus. Imam Fadholi, gurunya Imam Bajuri, Al-Bajuri. Imam Bajuri itu gurunya Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekhul Azhar. Beliau kayak pimpinan Al-Azhar di zaman beliau. An-Nahrawi, Nawawi Al-Jawi, yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi dan sebagainya, Al-Bantani itu. Dalam strata kurikulum kalam, karya-karya As-Sanusi dianggap sebagai gerbang pertama dan batu loncatan memahami kalam ulama Ajam. Jadi kalau ingin memahami pembahasan kalam yang ditulis oleh ulama-ulama Ajam yang dia menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan logika, pendekatan ilmu natural, ilmu metafisika, itu memang tidak akan mampu kecuali kita harus mendalami dulu dengan cara Imam Sanusi. Jadi kitab-kitab Sanusi itu menjadi batu loncatan. Makanya saya menuliskan
penjelasan terhadap Ummul Barahin di sini karena memang itu batu loncatan. Kalau ini belum paham, itu nanti gak akan bisa menyentuh ke atasnya, karena itu ada kayak strata level gitu loh, kesulitan kita membahas. Seperti orang yang gak akan bisa memahami ilmu matematika di level kalkulus misalnya. Kalau dia pembagian, pengurangan, perkalian gak bisa, harus apal dulu dan paham perkalian, pembagian, yang dasar-dasar untuk anak-anak SD itu harus pahami dulu. Baru bisa ditingkatkan levelnya di level kalkulus kalau di matematika ya. Sama, semua ilmu juga kayak gitu, ada level-levelnya, tingkatannya kayak gitu. Level-level pembelajaran ilmu fisika ya, kita pengenalan tentang hukum-hukum alam yang terjadi. Oh, yang tanpa memasuki ke rumus-rumusnya. Orang yang misalnya mau belajar soal algoritma coding, dia harus mendalami ilmu matematika, minimal dasar terlebih dahulu. Nggak mungkin orang itu bisa misalnya menciptakan software, menciptakan aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi informasi, tapi dia nggak bisa memainkan komputer, itu mustahil. Nggak bisa, harus paham dulu komputernya gimana, cara ngotak-ngatiknya gimana, kita level-level tingkatannya kan. Seperti itu. Itu terjadi dalam semua ilmu ya, semua ilmu selalu ada seperti itu. Makanya kalau orang hafal Quran kan yang awal-awal dihafal dulu kan juz 30 kan. Karena pendek-pendek. Bukan juz 1 dulu. Kalau juz 30 itu pendek-pendek, bisa langsung diamalkan untuk dibaca ketika sholat, ketika mimpin sholat tarawih juga. Itu cara pembelajaran dari kitab yang kecil menuju kitab-kitab yang lebih besar, lebih mendalam. Kemudian di sini saya tuliskan beberapa judul dari tokoh-tokoh yang terkenal yang semuanya membahas terkait ilmu kalam. Saya tuliskan, saya klasifikasikan. Ya ini bisa ditambahkan atau bisa dikurangi, tapi ini yang saya tahu saja. Karya kalam era ulama salaf. Era salaf itu maksudnya adalah 3 abad pertama. Memang salaf itu aslinya kayak gitu. Sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Terutama tabi'in ya, tabi'in dan tabi'in, karena sahabat itu di zaman itu belum populer menulis. Sahabat itu di zaman itu belum populer menulis, mereka hanya memahami, menghafal Quran, riwayat-riwayat. Karena penulisan pertama itu zaman tabi'in, penulisan kitab ilmu agama pertama itu zaman tabi'in. Ada namanya tafsir Ibnu Abbas yang dinisbatkan pada Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas gak menuliskan dengan tangan, mengajarkan itu terus diriwayatkan oleh murid-muridnya itu yang nantinya dikumpulkan. Oh, ini dari Ibnu Abbas, kayak gitu. Karya kalam era salaf, Imam Abu Hanifah misalnya, Imam Madzhab. Jadi termasuk sebenarnya gini, kalau ada orang yang mengkritik katanya kalam tidak dibahas di generasi salaf, itu salah. Karena sejak dari Imam Madzhab yang terkenal yaitu Imam Abu Hanifah, dari 4 madzhab fikih, yang pertama kan Imam Abu Hanifah itu secara tahun kan paling tua. Itu ada kitabnya dan sampai sekarang dipelajari, ada syaratnya, dikembangkan di dalam kitab-kitab ulama Maturidiyah. Imam Syafi'i juga punya sebenarnya, tapi dalam catatan sejarah, tapi bukunya sampai ke kita enggak. Karena udah kehilangan, manuskripnya udah pada hilang. Imam Malik ada tapi nggak banyak, hanya diriwayatkan. Tapi memang benar-benar bentuknya kitab, yaitu Al-Fiqhul Akbar, itu Imam Abu Hanifah. Makanya ini alasan mengapa orang-orang Wahabi itu nggak suka mazhab Hanafi, bahkan cenderung dikafirkan orang Hanafi. Ada sebagian ulama Salafi Wahabi itu mengkafirkan Imam Abu Hanifah. Ada, faktanya itu ada. Di Mesir dulu tahun 70-an terkenal namanya Muhammad Al-Faqih. Itu terkenal mengkafirkan Ibnu Abu Hanifah. Dia membuat lembaga semacam lembaga dakwah lah, lembaga keislaman ormas lah, Jam'iyah Ansar Sunnah, namanya Ansar Sunnah. Itu menerbitkan buku yang di dalam judul bukunya itu ingin membuktikan Abu Hanifah itu kafir. Padahal Abu Hanifah itu imam tabi'in yang pengikutnya banyak di seluruh dunia, mungkin termasuk yang paling banyak
di daerah India, Pakistan, Bangladesh, Cina, daerah-daerah Uzbekistan, Turkmenistan itu kebanyakan madzhab Hanafi. Itu mau dikafirkan padahal ulama tabi'in. Ya karena itu alasannya, karena Imam Abu Hanifah itu riwayat kitab tentang akidahnya itu bertentangan dengan akidahnya Wahabi secara terang benderang. Dan dia itu generasi salaf. Generasi salaf jauh di atasnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 4 abad atau 5 abad setelahnya. Jadi belakangan banget Ibnu Taimiyah. Iya. Bahkan sebelum Imam Syafi'i nggak sempat berjumpa Imam Abu Hanifah. Yang sempat berjumpa Imam Abu Hanifah itu hanya Imam Malik. Tabi'in. Kalau Imam Syafi'i itu tabi'in. Karena Imam Abu Hanifah itu valid, beliau itu melihat beberapa sahabat. Jadi tabi'in kan. Kalau Imam Syafi'i nggak pernah melihat sahabat, nggak pernah belajar ke sahabat, tapi hanya belajar ke tabi'in. Imam Abu Hanifah al-fiqhul akbar, al-fiqhul absat, al-alimul muta'alim, al-wasiyah, ar-risalah ila Muqatil bin Sulaiman, ar-risalah ila al-Batti. Itu ada semuanya kitab ini. Terutama al-fiqhul akbar itu riwayatnya itu banyak, disebutkan di dalam kitab Al-Bayadi, Imam Al-Bayadi. Itu ada penjelasan dari Al-Fiqhul Akbar dan menyebutkan sanad-sanad beliau dari beliau sampai ke Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i juga punya kitab kalam, cuma kitabnya nggak nyampe ke kita, hanya riwayat-riwayatnya aja. Ini riwayat yang menyebutkan, yaitu Abdul Qahir Al-Jurjani, yaitu Tashih An-Nubuwah sama Ar-Raddu ala Ahli Ahwa, kritik terhadap orang-orang Mu'tazilah di zaman itu. Imam Bukhari, kalau ini masih ada kitabnya, Khalqu Af'alil Ibad, ada kitabnya. Imam Bukhari ahli hadis loh, tapi dia juga membahas persoalan-persoalan akidah. Kemudian kitab Al-Iman dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang terkenal itu, yang dibaca orang, bab pertama Kitabul Iman itu isinya akidah. Baik itu akidah ilahiyat, nubuat, sam'iyat, ada semua di situ. Tapi dengan cara ala muhaddisin, dengan cara riwayat itu banyak riwayatnya. Imam Ibnu Suraj Naqdu Kitabil Jaruf itu ada. Kemudian karya kalam setelah generasi salaf, yaitu setelah 300 tahun awal, tapi masih era awal sebelum Al-Ghazali. Imam At-Tahawi, ini madhabnya Hanafi, Aqidah At-Tahawiyah, masih ada sampai sekarang dipelajari. Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani, kitab Ar-Risalah. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, itu sampai ada, ini semuanya kitab masih ada. Kitab At-Tauhid, kitab Al-Maqalat, kitab Al-Usul, Bayan Al-Wahmil Mu'tazilah, Ta'wilatu Al-Quran, itu ada kitabnya, gede. Ta'wilat Ahli Sunnah segini, Ta'wilat Ahli Sunnah wal Jamaah, itu ada. Imam Abu Hasan Al-Asari Al-Luma Al-Ibana Risalah ila Al-Sakhir Maqalat Islami Ististan Khawd fi Ilmil Kalam. Imam Tahawi, Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asari itu hidup di satu zaman. Meskipun yang paling tua itu Imam Tahawi. Imam Tahawi hidup di Mesir. Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani hidup di Maroko. Masih satu benua tapi jauh. Abu Hasan Al-Asari itu hidupnya di Irak. Abu Mansur Al-Maturidi hidupnya di daerah Uzbekistan. Ya, mereka di satu zaman tidak pernah bertemu. Mereka sama-sama menuliskan karya kalam, karya akidah. Pembahasannya mirip, bahkan banyak istilah-istilah yang mereka gunakan itu mirip. Padahal tidak pernah bertemu. Itu membuktikan bahwasanya mereka itu ngambil ilmu akidahnya dari guru-guru mereka yang ujung-ujungnya bersatu di satu titik sebelumnya, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di situ. Tapi nanti pada gilirannya itu yang paling dikembangkan oleh muridnya itu mazhab Maturidiyah dan mazhab Al-Asy'ariyah. Makanya kita kenal mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena Abu Mansur Maturidi itu itu juga satu mazhab fikih dengan Imam At-Tahawi, yaitu sama-sama bermadzhab Hanafi. Sudah terangkum di sana nanti. Kemudian Ibnul Fawraq itu gurunya Imam Haramain. Gurunya Imam Al-Baihaqi. Yang mana Imam Al-Baihaqi itu gurunya Imam Haramain.
Mujarrad Maqalatil Asy'ari Tabaqat Mutakallimin Al-Baihaqi. Imam Baihaqi itu muridnya Ibnul Fawraq. Yang mana Al-Baihaqi ahli hadis, ahli kalam juga, tapi dengan metode ulama-ulama ahli hadis. Jadi ahli hadis banget ya Al-Baihaqi ini. Al-Asma wa Sifat itu terkenal sekali. Banyak sekali argumentasi kita kalau mau cari model-model hadis, argumentasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu ada di Asma wa Sifatnya Imam Al-Baihaqi. Kemudian kitab Al-I'tiqad itu Al-Baihaqi sampai sekarang ada, dua-duanya dicetak. Kemudian Al-Baqillani. Al-Baqillani itu ulama mazhab Maliki. Al-Insaf, Tamhidul Awail wa Talkhis Ad-Dalail, Taqrib wal Irsyad, Ijazul Quran. Banyak yang hilang kitabnya Al-Baqillani. Ijazul Quran masih ada, Taqrib wal Irsyad itu hanya cuplikan-cuplikan saja. Al-Insaf juga hilang, nggak ditemukan, tapi riwayatnya banyak, tapi nggak ditemukan lengkap teksnya. Imam Haramain As-Syamil yang paling besar itu nggak ditemukan, hanya seperempat yang ditemukan, jadi banyak jilidnya yang hilang. Kemudian Al-Irsyad, Al-Aqidah Nidhamiyah itu ini lengkap, Al-Irsyad sama Aqidah Nidhamiyah lengkap. Nah, karya kalam era akhir metode ajam. Jadi saya masukkan Imam Al-Ghazali karena dia yang membentuk arus baru. Jadi karya kalam era akhir metode ajam. Jadi dia era akhir, yaitu era mutaakhir. Yang pertama kali mutaakhir, yang era akhir itu Al-Ghazali. Tapi metode ajam. Jadi di generasi mutaakhir itu baru mulai terbentuk arus metode ajam dan metode Arab. Sebelumnya enggak, bersatu aja. Tapi karena ada tantangan baru kan, tantangan baru karena perlu juga mengkritik para filsuf, maka mereka membahasnya dengan lebih mendalam, mendetail. Ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali banyak sekali karyanya dan saling melengkapi karya beliau itu. Al-Iqtisad fil I'tiqad, Tahafut al-Falasifa, Maqasid al-Falasifa, Risalah al-Qudsiyah, Al-Qistas al-Mustaqim, Faisalut Tafriqah, Ihya Ulumuddin dan sebagainya, itu banyak sekali. Syahrastani itu metode ajam juga. Nihayatul Aqdam, Al-Milal wa Nihal, Musara'atul Falasifah. Fakhruddin Ar-Razi, Al-Muhassal, Ma'alim fi Usuluddin, Nihayatul Uqul, Al-Mabahith Al-Masyriqiyah. Ini mulai Fakhruddin Ar-Razi itu yang orang yang setelah Al-Ghazali yang paling mengembangkan ilmunya Al-Ghazali, paling mendalam dalam pembahasan filsafat di kalangan ulama Asy'ariyah. Bisa dikatakan ini Ar-Razi. Kitabnya besar-besar dan kitabnya mendalam, dan beliau memang menguasai ilmu filsafat sangat mendalam, memberikan penjelasan terhadap kitab-kitabnya Ibnu Sina. Bisa matematika juga, beliau menulis secara al-Iqlidiyah, secara penjelasan terhadap matematika Eklidis. Kalau dalam bahasa Eklidis itu ada matematika kayak geometri itu. Menulis karya juga terkait astronomi juga ada, terkait kedokteran juga ada, terkait fisika juga ada, logika ada, apalagi itu lengkap sekali. Jadi termasuk yang paling puncak. Ar-Razi itu puncak. Jadi ada orang mengatakan bahwa Al-Ghazali sejak mengkritik para filsuf itu pembahasan filsafat di kalangan Asy'ariyah itu mati. Salah. Karena setelah Al-Ghazali justru muncul puncaknya lagi. Jadi ada yang lebih mendalam dibandingkan Al-Ghazali dalam pembahasan filsafat, yaitu Ar-Razi. Imam Ar-Razi terkenal. Dan ini daerah Roy. Sekarang daerah Roy itu daerah Afghanistan. Dia masuk Persia juga. Dia Persia dulu termasuk Afghanistan, Persia juga kan. Al-Matalib Al-Aliyah itu gede-gede. Kitabnya Ar-Razi yang membahas soal ilmu kalam filsafat itu gede-gede, besar-besar. Syarhul Isyarat wa Tanbihat, Syarah Uyunul Hikmah, Al-Isyarat fi Usulul Kalam, Tafsir Ar-Razi. Jadi Imam Ar-Razi di dalam kitab, di dalam ilmu kalam dan di dalam ilmu usul fikih tentang filsafat hukum Islam, itu yang disebut sebagai al-imam. Kalau di dalam tiga mazhab, yaitu mazhab di kitab-kitab ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau disebut imam pembahasan ilmu kalam dan ilmu usul fikih, itu maksudnya Ar-Razi, al-imam, imam gitu. Kalau di dalam fikih, di dalam mazhab Syafi'i, kalau disebut al-imam, itu maksudnya Imam Haramain.
Itu ada istilah yang digunakan para ulama. Al-Amidi muncul setelah Fakhruddin Razi di zaman beliau sebentar, atau hidup setelah Ar-Razi, nyaris setelah Ar-Razi pas itu Al-Amidi. Al-Amidi itu juga proyeknya itu mengkritisi Ar-Razi. Jadi argumentasi Ar-Razi yang banyak kemudian dipilih-pilih, dikritisi dan dikembangkan lagi. Al-Amidi, Abkarul Afkar, ulama Kurdi ini, ulama Kurdi. Ghaitul Maram Al-Mubin fi Ma'an Al-Fat Al-Mutakallimin Kasfut Tabihat. Beliau juga pembahasannya banyak yang mengikuti jejak Ar-Razi, yaitu pembahasan yang mendalam di dalam ilmu kalam dan ilmu usul fikih. Lah, di dalam mazhab kalam dan usul fikih, Ar-Razi sama Al-Amidi itu satu pasangan. Jadi untuk membaca Ar-Razi itu perlu juga membaca pembandingnya, yaitu Al-Amidi. Sama-sama ulama Asy'ariyah. Imam Al-Baydawi, Tawali Al-Anwar, Misbahul Arwah. Imam At-Tusi, Syarh Al-Muhassal. Muhassal itu karya Ar-Razi. Tajridul Intiqad, Syarah Isyarat wa Tambihat. Al-Aswiyani, Syarah Tawali Al-Anwar, Syarah Misbah Al-Arwah. Aduddin Al-Iji, Kitab Al-Mawaqif, Aqidah Al-Adud, Jawahir Al-Kalam. Sa'duddin Taftazani, Maqasid, Syarah Maqasid, Syarah Nasafiyah, Tahdhibul Mantiq wal Kalam. As-Sarif Al-Jurjani, Syarah Al-Mawaqif, Risalah Wahdatil Wujud, Hasyiyah ala Matali'ul Anzar, At-Ta'rifat, dan banyak karya yang lainnya. Itu karya-karya yang coraknya metode ulama ajam. Ada karya kalam era akhir metode Arab, Ibnul Arafah, yaitu Mukhtasar Al-Kalami, Ibnul Muqtarah, Syarah Al-Irsad, At-Tilmisani, Syarhul Ma'alim, Imam Sanusi, Al-Muqaddimat, As-Sughra yaitu Ummul Barahin, Al-Wusta, Al-Kubra, Al-Laqani, Jawhar Tauhid, Umdatul Murid, Syarah Jauharah, Talkhisul Tajrid, Syarah Jauharah, Hidayatul Murid, Syarah Jauharah, Syekh Ahmad Ad-Darjir, Kharidah Al-Bahiyah, Syarah Kharidah Al-Bahiyah, Syekh Zakaria Al-Sari, Syarah Tawali Al-War, Hasyiyah ala Syarhin Nasafiyah. Tapi Syekh Zakaria Al-Sari itu bisa dimasukkan ke ulama ajam sebenarnya, tapi dia hidup di lingkungan ulama Arab, yaitu di daerah Mesir. Karena Mesir itu tengah-tengah, dia banyak mendapat kedatangan ulama-ulama ajam juga, dan penyebaran ulama ajam juga ada di Mesir, tapi sebagiannya ulama Arab. Jadi Mesir itu kayak melting pot. Jadi tempat berkumpulnya kayak kota metropolitan lah zaman dulu, kosmopolitan. Dia bercampur banyak. Jadi ada ulama yang cenderung metode Arab, ada yang cenderung metode ajam. Al-Fadhali, Kifayatul Awam, Ibrahim Al-Bajuri, Syarah Jawhar Tauhid, Hasyiyah Syarah Kifayatul Awam, Tuhfatul Murid, Hasyiyah ala Syarhin Nasafiyah, Hasyiyah As-Sanusiyah. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syarah Kifayatul Awam, Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam, dan masih banyak lagi. Saya nggak menyebutkan semuanya. Ada yang di kitab itu kan, apa itu? Al-Iqdul Farid ya, atau Syarah Iqdul Farid itu juga Syekh Al-Bantani, banyak. Jadi itu kitab-kitab yang membahas ulama kalam. Jadi gini, kenapa perlu saya tuliskan begini? Karena ada dua alasan. Pertama, saya list kitab-kitab itu karena ada dua alasan. Pertama, untuk yang ingin mempelajari secara mendalam, maka kitab-kitab itu perlu diakses, perlu dibaca. Alasan kedua, alasan psikologis, bahwa ketika kita tahu ulama-ulama sebelum kita itu juga membahas persoalan akidah, dan kemudian mereka juga seorang ulama Asy'ariyah, maka kita tahu kita membahas persoalan kalam ini bukan sendirian. Kita masuk ke dalam arus besar umat Islam. Jangan sampai, dan ini karakter ya, karakter antara aliran yang benar dan aliran yang sesat itu begini. Aliran sesat itu selalu merasa sendirian. Dia tidak pernah menemukan arus besar, yang mana arus besar ini dari satu generasi ke generasi dikembangkan. Coba lihat, cek sanad-sanadnya
orang-orang Wahabi Salafi yang kata mereka itu akidah yang benar. Kalau mereka punya sanad Al-Quran, coba sodorkan, pasti ujung-ujungnya 2 abad, 3 abad setelah sebelum ini itu pasti ketemu ulama Asy'ariyah. Gak mungkin enggak. Kitab hadis mereka sanadnya ke ulama Asy'ariyah, Quran mereka sanadnya ke ulama Asy'ariyah, tentang ilmu tajwid mereka sanadnya ke ulama Asy'ariyah. Karena mereka kayak gak punya jadi muncul baru, mereka benar-benar muncul baru, baru. Bahkan bisa ditantang, coba punya syarat nggak sampai ke kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah tanpa melalui ulama Asy'ariyah? Nggak nemu, nggak mampu mereka. Iya, jadi ulama Asy'ariyah dari dulu itu meriwayatkan banyak kitab, termasuk kitab-kitab Ibnu Taimiyah riwayatnya dari ulama-ulama Asy'ariyah banyak. Jadi karena mereka suka belajar, menguasai banyak ilmu, jadi semuanya diriwayatkan. Termasuk kitab-kitab Ibnu Taimiyah dibaca sama mereka dan dikritik. Jadi berarti di setiap zaman itu ada ulama-ulama kita yang sepaham dengan kita, dan kita itu harus percaya diri menghadapi orang-orang yang dia minoritas. Karena mereka muncul baru, tidak mewakili golongan besar umat Islam. Mereka tidak berada pada arus besar umat Islam dalam pembelajaran ilmu kalam. Oke, saya pikir penjelasan ilmu kalam pada kesempatan hari ini sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Berarti yang mayoritas kita pelajari di Indonesia ini untuk akidah kebanyakan dari yang era metode Arab ya. Metode Arab, Sanusi. Karena dulu, karena dulu guru-guru kita itu belajarnya ke Mekah, dan ketika itu di zaman itu Mekah itu memang berkembang corak ilmu kalam Imam Sanusi. Dan bukan hanya di Indonesia sebenarnya, di nyaris seluruh dunia, hampir seluruh dunia itu menggunakan kitab-kitabnya Sanusi. Sedangkan metode ulama Thariqatul Ajam itu hanya mampu dibaca oleh orang-orang khusus, nggak banyak. Yang mampu membaca nggak banyak. Tapi yang paling terkenal itu ya kitabnya Imam Al-Ghazali yang Ihya itu ya. Ya, Ihya itu kan bukan murni kalam, dia kan ilmu tasawuf, beda lagi. Tapi di dalamnya juga ada pembahasan kalam. Yang saya tuliskan ini yang murni kalam, atau mayoritas pembahasan kalam. Jadi kalau ada aliran yang mereka nggak bisa nyebutkan pemahaman dia itu sesuai dengan ulama-ulama zaman dulu, dan dia setiap generasinya ada, itu problem. Mereka kan kayak meloncat gitu. Dari pemahaman mereka langsung Ibnu Taimiyah, langsung ke sahabat. Nah, perantaranya mana ini? Dan itu kalau kalam-kalam sahabat yang diambil kan kalam-kalam statement-statement yang global doang. Mereka juga bisa ditarik ke Asy'ariyah, bisa ditarik ke kalam mereka, statement mereka. Jadi gak ada bukti yang valid sebenarnya. Gengsi kali ya. Kurang baca aja. Ulama kita. Mereka membatasi pembahasan aja, membatasi referensi. Tadi Imam Abu Hanifah ini kan sempat belajar sama sahabat. Maksudnya belajar sama sahabat ini 4 sahabat atau memang sahabat yang lain, bukan sahabat yang lain. Karena sahabat itu kan banyak, hidup sampai sahabat pertama itu ada yang sampai hidup kan. Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 10 Hijri ya, 1 Hijri ya, 1 abad 1 Hijri ya. Oh, sahabat ya, meninggal tahun 150 Hijriah. Oh iya. Sahabat Nabi itu masih ada. Imam Abu Hanifah itu masih hidup. Jadi ketika Imam Abu Hanifah masih kecil itu masih bertemu dengan sahabat. Karena sahabat itu masih ada yang hidup di abad pertama, tahun 100 ya, masih ada. Yang sahabat yang kecil melihat Nabi terus kemudian umurnya panjang itu ada. Iya. Itu tabiin berarti. Tapi bukan yang sahabat besar yang misalnya 4 sahabat, enggak. Sahabat yang lain kan banyak. Jadi zaman ulama salaf ini hanya sampai 300 tahun itu? Iya, 300 tahun. 300 tahun.
itu Setelah itu zaman yang memang mereka berkiblat pada sana. Tapi masih fase atau masih masa periwayatan hadis. Kalau periwayatan hadis itu sampai abad ke-5. Jadi lebih lama. Jadi semua hadis selalu harus dicek ke sampai abad ke-5. Kalau nggak ada sama sekali dari kitab ulama-ulama di abad ke-5, berarti itu palsu. Dan itu masih periwayatan-periwayatannya. Masih ada era tradisi periwayatan secara oral, itu masih banyak sampai abad ke-5, 500 tahun sampai Rasul meninggal. Setelah itu udah enggak, mereka menuliskan ke Ihya Ulumuddin, enggak dituliskan sanadnya karena udah terlalu panjang. Langsung dinisbatkan ke kitab-kitab sebelumnya aja. Pengembangannya lebih ke pengembangan pemahaman. Itu kira-kira. Jadi tahu di karangan Imam Bajur ini. Banyak. Selain Jauhar Tauhid. Banyak banget. Fayatul Awam kan tahu. Ya syarahnya. Sarahnya ini. Ini yang memang populer aja Gus ya. Iya, yang populer aja. Populer ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu penjelasan ilmu kalam, pengajian ilmu kalam pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.